Sayur kangkung kuah bening. Buat kalian yang sedang mencari resep sayur kangkung kuah bening. Pada resep kali ini kami akan memandu tutorial lengkap cara membuat sayur kangkung kuah bening dengan mudah dan pastinya tidak kalah enak. Ternyata, kangkung tak hanya enak ditumis saja, loh. Sesekali coba diolah dengan resep sayur kangkung kuah bening. Selain lezat, hidangan ini juga punya kuah bening yang hangat. Hadirkan sayur asem kangkung kuah bening untuk agenda masak akhir pekan ini. Sajian ini bisa kamu kreasikan sendiri di rumah. Resep sayur asem kangkung kuah bening. Tenang saja, untuk tutorial membuat sayur kangkung kuah bening yang akan kami jelaskan ini hanya membutuhkan 7 bahan dan 3 langkah saja. Untuk bisa memasak sayur kangkung kuah bening pada tutorial ini Anda perlu menyiapkan 7 bahan saja. Jadi silahkan kamu siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya seperti di bawah ini. Siapkan kangkung 2 ikat kecil. Siapkan bawang putih, digeprek 4 siung. Siapkan jahe, digeprek 1 ruas jari. Siapkan garam, secukupnya. Siapkan kaldu bubuk, jamur ayam, secukupnya. Siapkan air, secukupnya. Siapkan minyak goreng untuk menumis, secukupnya. Apabila kamu sudah menyiapkan bahan tadi, berikutnya kita simak langkah-langkah selengkapnya untuk bikin sayur kangkung kuah bening di bawah ini. Siangi kangkung, rendam di air plus garam sebentar, cuci bersih kembali, tiriskan. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya, pergunakan api kompor sedang, besar. Tumis bawang putih dan jahe hingga harum, bawang putih JGN sampai telur coklat, cukup kuning saja SPTDK pahit, masukkan kangkung, tumis sebentar. Tambahkan air secukupnya, bumbui garam dan kaldu bubuk, masak hingga air mendidih, koreksi rasa. Matikan kompor, tata di mangkok dan siap dihidangkan, alhamdulillah. Selain ringan dan mudah ditelan tenggorokan, sayur kuah bening biasanya mengandung banyak vitamin. Membuat masakan sayur bening terbilang cukup mudah, alat dan bahan yang dibutuhkan pun tidak terlalu rumit karena mudah diperoleh. Dalam masakan sayur bening biasanya terdapat aneka bahan-bahan yang memiliki nutrisi tinggi dan berguna untuk kesehatan tubuh, seperti ayam yang kaya akan protein, atau aneka sayur-sayuran yang memiliki banyak kandungan zat dan vitamin. Jakarta, bakut sayur asin merupakan. Masukkan bawang putih, bawang merah dan kunci. Bagaimana sangat mudah bukan cara buat sayur kangkung kuah bening ini? Silahkan kamu coba di rumah ya. Semoga berhasil dan selamat mencicipi. Resep sup kembang tahu. Sup kembang tahu, kreasi sup sehat yang mudah dibuat dan rasanya maknyus banget. Sup lezat ini super istimewa karena menonjolkan rasa gurih kuahnya yang didapat dari kobe bumbu nasi goreng pol ayam dan kaldu ayam. Dengan topping bakso ikan, bakso udang, daging ayam, jamur dan sayuran pastinya bisa bikin nafsu makan keluarga bertambah. Kreasi sup bening ini sangat pas buat si kecil yang susah makan sayur dan bosan dengan menu yang itu-itu saja. Sup kembang tahu sangat pas disantap selagi hangat, apalagi aroma sedapnya sungguh menggugah selera. Yuk langsung praktikkan resep sup kembang tahu di rumah untuk menu hari ini. Caranya sangat sederhana, tapi hasilnya sangat istimewa. Bahan bawang putih cincang secukupnya 500 ml air 200 ml air kaldu ayam 1 bungkus kobe bumbu nasi goreng pol ayam 150 ger daging ayam, dipotong kotak-kotak kecil. 10 butir bakso ikan 10 butir bakso udang 1 buah wortel, dipotong kotak-kotak. 25 ger jamur kuping 50 ger kapri. Rendam kembang tahu dengan air hangat hingga lunak, potong-potong dan buat simpul. Kupas dan potong-potong sayur dan bahan lainnya. Rebus air hingga mendidih dan masukkan sayuran. Tunggu hingga lumayan empuk. Masukkan kembang tahu, bakso, bihun dan telur puyuh. Iris tipis bawang putih dan bawang merah. Tumis hingga harum, masukkan room butter, lada dan pala bubuk, tumis hingga harum. Angkat, masukkan ke dalam rebusan sayur, masak hingga harum. Tes rasa, jika sudah sedap, angkat. Nah itu tadi resep sup kembang tahu. Mudah kan? Yuk praktekkan di rumah. Jangan lupa untuk share dan subscribe agar channel ini berkembang dan kamu gak ketinggalan informasi terbaru.
Resep sup kembang tahu. Sup kembang tahu, kreasi sup sehat yang mudah dibuat dan rasanya maknyus banget. Sup lezat ini super istimewa karena menonjolkan rasa gurih kuahnya yang didapat dari kobe bumbu nasi goreng pol ayam dan kaldu ayam. Dengan topping bakso ikan, bakso udang, daging ayam, jamur dan sayuran pastinya bisa bikin nafsu makan keluarga bertambah. Resep tahu cambah. Untuk membuat tahu cambah, sangat mudah karena cuma dengan 15 bahan yang bisa Anda beli di pasar, supermarket, minimarket terdekat. Cara membuat tahu cambah pun tidak sulit, dengan 3 langkah mudah, bisa dipastikan Anda bisa membuat tahu cambah yang enak dan lezat. Cukup ikuti bahan dan langkah-langkah yang sudah kami berikan, seluruh resep sudah teruji dengan baik. Bahan gunakan 4 kotak tahu putih pot, dadu goreng HEGG berkulit, bisa pakai 2 pack egg tofu, goreng HEGG berkulit TPJGN terlalu kering. Kamu butuh 2 genggam kecambah, cuci bersih. Gunakan 1 batang daun bawang rajang, siapkan setengah bawang bombay iris-iris. Kamu butuh 2 sendok makan kecap manis. Kamu butuh 2 cm lengkuas geprek. Ambil setengah sendok teh kaldu jamur, siapkan setengah sendok teh garam, atau sesuai selera. Ambil setengah sendok teh gula pasir, sediakan 1 sendok teh saus tiram, siapkan 1/4 sendok teh lada bubuk, sediakan sedikit air kurlep. 6 sendok makan gunakan 3 siung bawang putih, sediakan 5 siung bawang merah, siapkan 2 cabai hijau besar, yang gak suka pedas buang bijinya. Langkah-langkah membuat tahu cambah. Langkah 1, tumis 2 bawang dengan sedikit minyak SMP wangi, masukkan lengkuas, bawang bombay dan cabai hijau. Tumis lagi SMP bombay dan cabai layu. Lalu masukkan tahu, egg tofu yang sudah digoreng dan air, aduk rata. Tambahkan kecap, lada, garam, gula, saus tiram dan kaldu jamur, aduk rata. Masak SMP air agak set. Tes rasa. Langkah 2 terakhir, masukkan kecambah dan daun bawang. Duk-duk cepat, tingkat kematangan kecambah sesuai selera ya, kalau saya suka yang masih kres-kres. Kalau matangnya pas sesuai selera, angkat. Simple kan? Demikianlah resep tahu cambah yang kami sajikan kali ini. Semoga resep tahu cambah ini bisa memberi Anda inspirasi masak hari ini. Lihat juga resep-resep menarik kami lainnya. Terima kasih. Resep tahu cambah. Untuk membuat tahu cambah, sangat mudah karena cuma dengan 15 bahan yang bisa Anda beli di pasar, supermarket, minimarket terdekat. Cara membuat tahu cambah pun tidak sulit, dengan 3 langkah mudah, bisa dipastikan Anda bisa membuat tahu cambah yang enak dan lezat. Resep kangkung tumis terasi, ide makan siang ala restoran. Sayur kangkung tergolong mudah diolah. Selain ditumis dengan bumbu biasa, kamu bisa menambahkan terasi agar kian nikmat. Kangkung tumis terasi merupakan sajian yang sering ada dalam menu restoran, terutama restoran seafood. Kamu bisa menambahkan lauk seperti udang goreng mentega atau ikan bakar agar makan siang jadi seperti di restoran. Bebelikut resep kangkung tumis terasi dari sajian sedap. Resep kangkung tumis terasi. Bahan, 3 ikat kangkung, disiangi 3 buah cabai merah besar, diiris miring 1 buah tomat, dipotong panjang 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 50 ml air, 2 sendok makan minyak untuk menumis. Bumbu halus, 1 sendok teh terasi, digoreng 6 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah cabai merah keriting. Cara membuat kangkung tumis terasi. Cara membuat kangkung tumis terasi. 1. Tumis bumbu halus sampai harum. Tambahkan cabai merah dan tomat. Aduk sampai setengah layu. 2. Masukkan kangkung. Aduk rata. Tambahkan garam, merica bubuk, dan gula pasir. Aduk rata. 3. Tuang air. Masak sampai matang dan meresap. Menu makan siang dengan olahan simple namun tetap lezat? Nah, jika ada sayur kangkung di rumah.
Resep kangkung tumis terasi, ide makan siang ala restoran. Sayur kangkung tergolong mudah diolah. Selain ditumis dengan bumbu biasa, kamu bisa menambahkan terasi agar kian nikmat. Kangkung tumis terasi merupakan sajian yang sering ada dalam menu restoran, terutama restoran seafood. Kamu bisa menambahkan lauk seperti udang goreng mentega atau ikan bakar agar makan siang jadi seperti di restoran.
Resep plecing kangkung khas Lombok yang segar pedas nendang. Alau bosan tumis kangkung, kamu bisa meracik sambal kangkung khas Lombok. Dikenal dengan nama plecing kangkung, sambal ini gampang dibuat dan sedap rasanya. Olahan kangkung khas Lombok ini sangat istimewa. Rasanya pedas segar, terutama karena memakai kangkung sawah yang besar renyah batangnya. Sangat segar renyah dicocol sambal yang pedas segar. Selain itu sambalnya ditambahkan tomat segar dan terasi udang khas Lombok yang terkenal gurih enak. Paduan sederhana ini semakin nikmat dengan kucuran air jeruk limau dan taburan kacang tanah goreng. Bahan, 1 ikat, 300 gram, kangkung 100 gram tauge, seduh air panas hingga layu sambal, 10 buah cabai rawit merah, 3 buah cabai merah keriting, 2 buah tomat, 1 sendok teh terasi udang bakar, 1 sendok teh garam pelengkap, jeruk limau kacang tanah goreng. Cara membuat plecing kangkung khas Lombok, siangi kangkung hingga bersih dan petiki ukuran besar, lalu cuci dan tiriskan. Didihkan air secukupnya dalam panci, bubuhi sedikit garam. Rebus kangkung hingga layu lalu tiriskan dan rendam air es hingga dingin. Tiriskan, belah-belah batang kangkung dan susun di piring saji. Taruh tauge di atasnya. Haluskan semua bahan sambal lalu taruh di atas kangkung rebus. Kucuri air jeruk limau lalu beri topping kacang goreng. Sajikan segera. Tips membuat plecing kangkung khas Lombok. 1. Kangkung Lombok merupakan kangkung sawah yang besar batang dan daunnya. Jika memakai kangkung jenis ini, batang kangkung sebaiknya dibelah-belah agar mudah dimakan. Jika memakai kangkung cabut bisa dipetiki biasa karena kecil ukurannya. 2. Sebaiknya plecing kangkung diracik dan langsung disantap agar tidak berair. 3. Plecing kangkung khas Lombok ini enak disantap dengan nasi dan ayam bakar. Resep jantung pisang tumis. Jantung pisang paling sering diolah menjadi gulai. Tapi kalau Anda bosan atau ingin menghindari santan, tumis jantung pisang bisa jadi pilihan tepat. Tambahkan pit serta teri, sayur sedap ini pasti disukai keluarga Anda. Seperti apa cara membuatnya? Ikuti resep lezat dan mudah untuk membuat tumis jantung pisang berikut ini. Bahan-bahan: jantung pisang 1 buah pit, kupas 2 papan teri Medan, goreng 50 gram kaldu bubuk setengah sendok teh gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh saus tiram 1 sendok teh air 75 ml minyak untuk menumis 3 sendok makan. Bumbu iris, bawang merah 5 siung bawang putih 3 siung cabai merah keriting 3 buah cabai rawit hijau 5 buah. Langkah 1. Kupas pelepah luar jantung pisang yang berwarna merah tua, sisakan bagian putihnya saja. Cuci bersih lalu potong jadi 4 bagian. 2. Didihkan air dalam panci yang diberi sedikit garam. Rebus jantung pisang selama 5 menit hingga setengah matang. Angkat lalu potong-potong berukuran sedang. 3. Panaskan minyak, tumis bumbu iris hingga harum. 4. Masukkan pit, teri, dan jantung pisang. Aduk rata. 5. Tuang air dan masukkan gula, garam, kaldu bubuk, dan saus tiram. Aduk rata dan koreksi rasanya. Masak hingga mendidih dan bumbu meresap. Angkat. Tips 1. Pilih jantung pisang kepok atau pisang batu agar rasanya tidak pahit ketika diolah. 2. Rebus jantung pisang menggunakan GMBR panci stainless steel tanpa khawatir jantung pisang akan kematangan. Panci ini dilengkapi dengan penutup kaca transparan sehingga memudahkan Anda melihat hasil masakan. Memasak juga jadi aman dan nyaman karena pegangan yang anti-slip dan anti panas. 3. Setelah direbus, bilas lagi jantung pisang di air mengalir kemudian peras untuk membuang sisa getah.
Resep tumis kangkung saus tiram. Tumis kangkung merupakan hidangan yang cukup digemari karena bahan yang digunakan mudah didapat serta proses pembuatannya yang mudah. Diolah dengan tambahan saus tiram, siapa yang bisa menolak kelezatannya? Tumis kangkung menjadi salah satu menu yang paling mudah dibuat. Harganya pun sangat terjangkau. Juga rasa yang diberikan begitu nikmat lagi lezat kebangetan. Berikut adalah resep cara membuat tumis kangkung saus tiram yang enaknya kebangetan. Bahan: 1 ikat kangkung, siangi. 3 siung bawang putih, iris tipis. 2 siung bawang merah, iris tipis. 3 buah cabai rawit, iris serong. Garam, secukupnya. Gula, secukupnya. Kaldu ayam bubuk, secukupnya. Saus tiram, secukupnya. Minyak, secukupnya. Cara membuat: panaskan minyak, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Tambahkan cabai rawit dan sayur kangkung, aduk rata. Tambahkan garam, gula dan kaldu ayam secukupnya. Tambahkan pula sedikit air agar sayur kangkung lekas matang dan empuk. Tambahkan saus tiram. Koreksi rasa, masak hingga matang sesuai selera. Kangkung menjadi salah satu sayuran yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Harganya juga sangat terjangkau dan mudah untuk diolah. Olahan kangkung sangat pas disantap bersama nasi hangat dan lauk lainnya. Tumis kangkung adalah resep andalan para ibu di rumah karena cara memasaknya yang praktis. Selain itu, memasak kangkung juga tidak membutuhkan waktu lama dan bahannya mudah ditemukan di dapur. Menurut Jarani dalam buku Kangkung Kembang Danau Bangkau, 2001:81, kangkung memiliki banyak kandungan besi sehingga dapat mengurangi penyakit susah tidur. Bagi Anda yang ingin coba untuk membuat tumis kangkung sendiri di rumah, berikut adalah resep kangkung saus tiram dan cah kangkung terasi serta cara membuatnya. Resep sayur lombok ijo, ide lauk makan malam yang gurih. Jangan lombok ijo atau sayur lombok ijo adalah masakan berbahan dasar cabai hijau, tempe, dan santan dengan cita rasa asin, pedas, manis, dan gurih. Dinamai demikian karena penggunaan cabai hijau dominan pada masakan berkuah ini. Sayur lombok ijo cukup populer di daerah Jawa Tengah. Bahkan, saat ini sayur lombok ijo menjadi menu favorit. Penasaran bagaimana rasa dari sayuran ini? Berikut resep memasak sayur lombok ijo yang nikmat dan bisa kamu buat sendiri di rumah. 1. Bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan: 1 papan tempe, 10 buah cabai hijau atau secukupnya, 5 buah cabai rawit hijau, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 500 ml santan cair, 2 lembar daun salam 2 cm, lengkuas, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, kaldu bubuk secukupnya. 4. Masukkan potongan tempe, lalu aduk merata. Setelah tumisan cabai dirasa sudah layu, masukkan tempe yang sudah dipotong berbentuk persegi panjang kecil. Aduk semua bahan di wajan hingga merata. Untuk menambah cita rasa dari sayur ini, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk secukupnya atau sesuai selera. 5. Masak sayur cabai hijau hingga matang. Setelah semua bahan tercampur rata, tuangkan santan cair untuk cita rasa sayur yang gurih. Kemudian, masak selama beberapa menit hingga kandungan airnya sedikit menyusut. Saat sudah dirasa matang, angkat dan sajikan sayur lombok ijo. Supaya rasanya semakin lezat dan menggugah selera, taburi dengan bawang goreng di atasnya. Dengan cara pembuatan dan bahan-bahan yang ramah di kantong, sayur lombok ijo cocok dijadikan lauk praktis di akhir bulan, nih. Pastinya bikin nambah nasi putih terus. 2. Potong-potong semua bahan. Saat hendak memasak sayur lombok ijo khas Jawa Tengah, kamu perlu memotong semua bahan, terutama tempe. Untuk cabai hijau atau cabai rawit hijau, potong memanjang atau menyerong. Sementara bawang putih dan bawang merah bisa dihaluskan dengan ulekan atau kalau ingin sederhana cukup dicincang halus. Lengkuas juga bisa digeprek dengan pisau atau dipotong tipis sesuai selera. 3. Tumis bawang merah dan bawang putih. Siapkan wajan yang sudah panas, lalu tambahkan minyak goreng secukupnya untuk menumis bawang merah dan bawang putih. Tumis kedua bawang tersebut hingga mengeluarkan aroma yang harum dan berwarna kecoklatan. Setelah itu, masukkan irisan cabai hijau dan cabai rawit hijau yang menjadi kunci untuk masakan ini. Masak hingga layu, lalu tambahkan daun salam dan lengkuas.
Resep sayur gurih jantung pisang. Jantung pisang biasanya dipotong setelah pisang berbuah. Meskipun sederhana, jantung pisang rasanya empuk enak dimasak dengan santan berbumbu. Jantung pisang dijual utuh di pasar. Karena merupakan hasil sampingan pohon pisang biasanya dijual dengan harga murah. Di Thailand jantung pisang umum diolah menjadi sayur atau campuran salad. Di beberapa daerah di Indonesia, jantung pisang diolah jadi urap atau sayur gurih. Ada yang berbumbu kuning dan ada juga yang berkuah merah. Santan yang gurih dan bumbu yang pedas bikin sayur ini sangat sedap. Kalau kamu ingin mencoba membuat sayur gurih jantung pisang, pilih jantung pisang yang tak terlalu bergetah. Kemudian racik bumbu rempah dan ikuti langkah pembuatannya di resep berikut ini. Bahan, 1 buah jantung pisang kepok 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 2 cm lengkuas, memarkan 1 batang serai, memarkan 3 sendok makan ebi, rendam hingga lunak, tumbuk kasar 1 liter santan sedang bumbu halus, 5 buah cabai merah keriting 7 butir bawang merah 4 siung bawang putih 2 cm kunyit setengah cm jahe setengah sendok teh merica butiran 2 sendok teh garam. Cara membuat sayur gurih jantung pisang, kupas jantung pisang hingga mendapatkan kulit luar yang tidak terlalu gelap. Potong melintang menjadi 2 atau 3 bagian. Didihkan air secukupnya dalam panci, rebus jantung pisang hingga lunak. Angkat, tiriskan jantung pisang, peras hingga tak berair lalu iris kasar. Sisihkan, panaskan 3 sendok makan minyak sayur, tumis bumbu halus hingga wangi dan matang. Masukkan daun salam, daun jeruk, lengkuas dan serai, aduk hingga layu. Tambahkan ebi tumbuk, aduk hingga wangi lalu angkat. Masukkan ke dalam panci, tambahkan santan dan masak hingga mendidih. Tambahkan jantung pisang rebus, masak dengan api kecil hingga bumbu meresap dan kuah agak susut. Angkat, sajikan hangat. Tips membuat sayur gurih jantung pisang, 1. Tidak semua jantung pisang enak dibuat sayur. Ada jenis yang besar dan keras tetapi ada juga yang kecil dan empuk. Seperti jantung pisang kepok. 2. Agar rasanya tidak sepet, pastikan mengupas kulit luar berwarna ungu hingga mendapatkan yang warnanya lebih pucat. 3. Sebaiknya gunakan santan kelapa segar, jika suka rasa lebih gurih tambahkan sedikit santan kental. Cah kangkung resep dan cara memasak cah kangkung ala rumahan yang enak dan gurih. 1 ikat sayur kangkung, 3 siung bawang putih yang diiris tipis, 2 siung bawang merah yang diiris tipis, 3 buah cabai rawit diiris serong, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kaldu bubuk, setengah sentimeter jahe diiris tipis, garam secukupnya, gula merah secukupnya, minyak goreng secukupnya, air secukupnya. Cara memasak cah kangkung. Cuci bersih kangkung dengan air mengalir dan potong-potong batang kangkung sesuai selera. Panaskan minyak secukupnya untuk menumis. Tumis irisan bawang merah dan bawang putih sampai benar-benar harum. Lalu masukkan potongan cabai rawit merah dan irisan jahe. Aduk sebentar, masukkan sayur kangkung yang sudah kamu potong-potong dan aduk rata sampai kangkung agak sedikit layu. Tambahkan sedikit air agar kangkung cepat matang dan empuk. Bumbui dengan garam, gula merah, dan kaldu bubuk secukupnya. Aduk kangkung agar semua bumbu tercampur. Tuang saus tiram dan jangan lupa koreksi rasanya sampai pas. Masak sayur kangkung dengan menutup wajan agar sayur kangkung tetap berwarna hijau dan matang cepat secara menyeluruh. Setelah kangkung layu dan matang, angkat cah kangkung dan taruh ke dalam piring. Cah kangkung siap disajikan dengan nasi hangat. Salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan adalah sayur kangkung. Sayur kangkung merupakan sayuran khas Indonesia yang cukup populer. Kamu bisa mengolahnya menjadi cah kangkung yang enak. Resep dan cara memasak cah kangkung sangat gampang karena bahannya sederhana. Kamu juga bisa berkreasi dengan menambahkan udang atau aneka seafood lainnya sesuai selera. Selain rasanya enak, cah kangkung cukup murah dan mudah dibuat. Selamat mencoba! Cah kangkung resep dan cara memasak cah kangkung ala rumahan yang enak dan gurih. Resep bobor bayam enak, praktis dan sehat. Bosan dengan sayur bayam bening? Bagaimana kalau dibuat jadi bobor bayam, pasti makin gurih. Yuk, intip cara membuat resep bobor bayam.
Di Jawa Tengah, sayur bobor ialah sebutan untuk hidangan bayam yang diolah dengan campuran kuah santan encer. Beberapa orang juga sering menambahkan sayur bobor dengan potongan labu siam, jagung atau tempe. Bumbu-bumbu yang biasa dipakai untuk membuat bobor bayam adalah bawang merah, bawang putih, kencur hingga ketumbar. Sayur bayam menjadi salah satu sayuran sehat. Dalam 100 gram bayam hijau mengandung energi sebesar 16 kal, protein 0,9 ger, lemak 0,4 ger, karbohidrat 2,9 ger, kalsium 166 mg, serat 0,7 ger, zat besi 3,5 mg dan 41 mg vitamin C. Bahan, 150 ger daun bayam, 250 ger labu siam, kupas, potong-potong 100 ger tempe, potong-potong 50 ger jagung manis 600 ml santan encer 250 ml santan kental 2 lembar daun salam 1 cm lengkuas, memarkan bumbu, haluskan. 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih 2 cm kencur 1 sendok teh ketumbar setengah sendok teh gula pasir 2 sendok teh garam. Cara membuat, didihkan santan encer dan bumbu halus bersama daun salam, dan lengkuas. Masukkan jagung manis, labu siam dan tempe, didihkan hingga ketiganya lunak. Masukkan daun bayam, tuangi santan kental, didihkan sebentar lalu angkat. Resep bobor bayam jagung enak disajikan dengan sambal dan kerupuk. Sambal yang cocok dengan resep bobor bayam santan adalah sambal terasi matang. Sambal ini bisa dibuat dengan cabai rawit, bawang putih, garam, gula dan terasi yang sudah digoreng kemudian dihaluskan. Ketika membuat sayur bobor bayam sebaiknya jangan dipanaskan kembali ya, karena bayam mengandung senyawa nitrat yang jika dipanaskan akan berubah menjadi nitrit dan nitrosamin. Nitrit sangat berbahaya jika dikonsumsi bayi di bawah 6 bulan. Salah satu olahan kangkung yang paling favorit yakni cah kangkung. Bahannya simpel, cara membuatnya mudah, rasanya pun enak. Apalagi kalau tumis kangkung ditambah sentuhan belacan. Berikut resep dan cara membuat kangkung belacan ala aplikasi memasak Yummy App yang bisa kamu praktikkan di rumah. 1. Bahan-bahan yang harus disiapkan. 4-8 buah cabai merah keriting, sesuai selera. 4 siung bawang putih 10 buah cabai rawit merah 7 siung bawang merah 1 sendok teh garam 1 sendok makan terasi bakar 1 buah tomat 3 sendok makan minyak goreng 1 ruas jari lengkuas, geprek 1 sendok teh garam 1 sendok teh merica 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan kecap ikan 2 sendok makan kecap manis 50 ml air 3 ikat kangkung, ambil daun dan batang bagian atas. 2. Cara membuat kangkung belacan ala Yummy. Cara membuat, ulek cabai setengah kasar, tambahkan bawang putih, bawang merah, garam, terasi udang, ulek lagi hingga halus. Tambahkan tomat, lalu ulek hingga tercampur rata. Panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan lengkuas dan cabai rawit utuh. Tambahkan bumbu halus, tumis hingga harum. Masukkan garam, merica, gula pasir, kecap ikan, dan kecap manis. Aduk merata, tambahkan air, lalu masak hingga mendidih. Terakhir, masukkan kangkung, segera aduk hingga layu. Kangkung belacan siap disajikan. Tekstur kangkung yang renyah dan segar dipadukan dengan bumbu ulek yang pedas dan gurih sangat cocok untuk pilihan sayuran sehari-hari Anda. Umami dari terasi dan ebi akan memberikan kesegaran yang berbeda pada sajian kangkung Anda. Jika ingin sajian kangkung yang lebih nikmat, jangan lupa untuk mengikuti tips yang tercantum ya. Dijamin sajian simple ini akan menjadi semakin nikmat. Resep ramen pedas spesial. Resep ramen pedas spesial salah satu resep ramen yang nendang rasa pedasnya. Jika Bunda dan sekeluarga merupakan pecinta makanan berkuah seperti ramen, wajib mencoba resep ini di rumah. Karena cukup bermodalkan mie bon cabe level 30 dan aneka toppingnya sudah bisa membuat ramen yang nikmat menggoda. Rasa pedasnya gurih walau hanya dari bumbu mie bon cabe saja.
Masaknya mudah, cepat dan hasilnya tak kalah dengan ramen yang dijual di restoran. Yuk stok mie bon cabe biar bisa kreasi menu ramen sesuka Bunda di rumah. Bahan 2 bungkus mie bon cabe level 30, rasa ramen pedas 1 ruas jari jahe, geprek. 300 ml air atau air kaldu ayam 1 bungkus jamur enoki 50 gram jamur shiitake setengah buah tahu putih 5 buah bakso olahan 1 batang daun bawang, rajang kasar. Cara membuat ramen pedas spesial tumis jahe hingga harum. Masukkan air dan bumbu mie bon cabe level 30. Tambahkan jamur enoki, jamur shiitake, tahu putih dan bakso olahan. Setelah mendidih, masukkan mie. Masak hingga matang. Angkat dan sajikan dengan taburan daun bawang. Ramen, lamian, ramen adalah masakan mie kuah Jepang yang berasal dari Tiongkok. Orang Jepang juga menyebut ramen sebagai chuka soba, soba dari Tiongkok, atau shina soba. Karena soba atau osoba dalam bahasa Jepang sering juga berarti mie. Rebusan mie hasil buatan tangan atau buatan mesin diceburkan ke dalam sebuah mangkuk berisi kuah yang dibuat dari berbagai jenis kaldu, umumnya dengan dasar kaldu babi. Pada umumnya chasiu, menma, dan irisan daun bawang ditambahkan di atas mie sebagai lauk atau penyedap. Resep ramen pedas spesial. Resep ramen pedas spesial salah satu resep ramen yang nendang rasa pedasnya. Jika Bunda dan sekeluarga merupakan pecinta makanan berkuah seperti ramen, wajib mencoba resep ini di rumah. Karena cukup bermodalkan mie bon cabe level 30 dan aneka toppingnya sudah bisa membuat ramen yang nikmat menggoda. Rasa pedasnya gurih walau hanya dari bumbu mie bon cabe saja. Masaknya mudah, cepat dan hasilnya tak kalah dengan ramen yang dijual di restoran. Itu tadi resep dan cara membuat ramen sendiri di rumah Bunda. Udah bisa nih masakin biar mutu kualitas terjamin dan keluarga gak banyak jajan di luar. Pernahkah kamu mengonsumsi jantung pisang? Jantung pisang atau bunga pisang warna ungu ini umumnya diolah dalam bentuk gulai atau tumisan. Nyatanya, manfaat jantung pisang sangat baik untuk kesehatan. Bahan ini merupakan sumber vitamin, mineral, maupun serat yang baik. Kandungan jantung pisang antara lain kalori, 51 kilokalori, protein, 1,6 gram, lemak, 0,6 gram, karbohidrat, 9,9 gram, serat, 57 gram, kalsium, 56 mg, fosfor, 73,3 mg, zat besi, 56,4 mg, kalium, 553,3 mg, magnesium, 48,7 mg, dan vitamin E, 1,07 mg. Resep jantung pisang crispy. Jantung pisang crispy memiliki cita rasa yang gurih dan sangat cocok untuk dijadikan camilan saat santai atau sedang kumpul bersama keluarga. Cara membuat hidangan ini sangat mudah dan anti ribet. Bahan-bahan: 1 buah jantung pisang tepung kering, baking powder tepung terigu penyedap rasa garam tepung basah, tepung terigu garam air. Cara membuat resep jantung pisang crispy. Buka bagian sekat atau kelopak jantung pisang, karena yang dibutuhkan hanya bagian bunganya saja yang berbentuk seperti kipas. Kamu bisa membuang atau menyimpan kelopak jantung pisangnya. Potong bagian ujung bunga yang berwarna kuning, karena memiliki tekstur keras saat dimakan. Panaskan air hingga hampir mendidih, kemudian masukkan bunga jantung pisang. Biarkan sekitar 30 detik. Tambahkan garam dan air perasan jeruk nipis. Kamu juga bisa menggunakan cuka atau air lemon. Didihkan selama 3 hingga 4 menit agar rasa sepatnya hilang. Masukkan bunga jantung pisang ke dalam air dingin agar proses pematangannya terhenti dan tidak menjadi terlalu lembek. Kamu bisa memasukkannya ke lemari es terlebih dahulu atau langsung ke proses selanjutnya. Tempatkan 3 sendok makan tepung serbaguna ke wadah, kemudian tambahkan air hingga sedikit encer untuk menjadi bumbu cair. Tempatkan sisa tepung serbaguna ke wadah yang lebih lebar. Kemudian, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Aduk rata. Lumuri seluruh bagian bunga jantung pisang ke bumbu cair. Kemudian, masukkan ke dalam campuran tepung. Pastikan semua bagian terkena tepung tersebut. Goreng hingga berwarna keemasan. Jantung pisang crispy siap dinikmati.
Nah itulah tadi resep jantung pisang KRISPY. Ternyata selain dimasak ribet ada juga ya cara simple mengolah jantung pisang. Resep tumis kangkung bumbu tauco yang renyah gurihnya mantul. Masakan rumahan sederhana ini bisa jadi penambah nafsu makan. Kangkung ditumis dengan tauco dan cabai, gurih pedas menyegarkan rasanya. Kangkung merupakan sayuran sederhana yang selalu jadi andalan untuk menu harian. Kalau bosan ditumis begitu saja atau dibuat sayur bobor, kamu bisa mengolah jadi tumisan dengan bumbu tauco. Tauco merupakan fermentasi kedelai yang bisa memberi rasa gurih dan aroma sedap. Bisa jadi bumbu yang sedap buat tumisan sayuran, apalagi dipadukan dengan cabai. Meskipun tumisan kangkung terlihat sederhana, sebaiknya perhatikan tips memasaknya agar mendapatkan tumisan kangkung yang warnanya hijau cerah. Tidak lonyot dan kecoklatan. Racik bumbunya dan masak dengan petunjuk resep serta tips berikut ini. Bahan, 2 ikat kangkung, 3 sendok makan minyak sayur 4 siung bawang putih, cincang 5 butir bawang merah, iris tipis 2 buah cabai merah, iris serong 5 buah cabai rawit merah 2 sendok makan tauco 3 sendok makan saus tiram setengah sendok teh terasi setengah sendok teh gula pasir setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok makan kaldu jamur 1 sendok teh garam. Cara membuat tumis kangkung bumbu tauco, siangi kangkung, petiki daun dan tangkai mudanya. Cuci hingga bersih lalu tiriskan. Panaskan minyak, tumis bawang putih dan bawang merah hingga layu dan harum. Masukkan cabai merah, cabai rawit dan tauco, aduk hingga layu. Tambahkan saus tauco, saus tirsem, terasi, gula, merica, kaldu jamur dan garam, aduk rata. Masukkan kangkung, tutup wajan, besarkan api. Setelah layu aduk dan masak kembali hingga kangkung lunak. Angkat dan sajikan hangat. Tips membuat tumis kangkung bumbu tauco, 1. Kangkung untuk tumis kangkung ini bisa dipakai kangkung organik, kangkung cabut atau kangkung sawah. Pilih daun dan batang yang muda saja. 2. Agar warna kangkung bisa hijau cerah, jangan lupa setelah kangkung dimasukkan, tutup wajan dan besarkan api. 3. Untuk bumbu tauco sebaiknya gunakan tauci berkualitas, yang warnanya coklat muda atau krem dengan biji kedelai yang masih utuh. Resep kuah tahu bakso. Resep kuah tahu bakso ini berbeda dari yang lain. Aroma sedapnya bawang terasa mendominasi kuah tahu bakso nikmat ini. Kunci masak bakso mudah dan enak ada pada tepungnya, pakai kobe tepung bumbu putih rasa bakso jadi istimewa. Aneka resep bakso yang terbuat dari campuran udang dan ayam terasa lezat dan kaya rasa yang membuat rasa bakso nikmat ini selalu dirindukan. Bakso kenyal dan nikmat ini bisa Bunda jadikan resep andalan di rumah. Bahan tahu bakso 200 ger udang cincang 200 ger daging ayam giling 1 bet tahu putih besar, dihancurkan. 1 bungkus kobe tepung bumbu putih, 75 ger. 1 BTR telur. Bahan kuah 6 siung bawang putih, dihaluskan. 700 ml air kaldu setengah cm jahe 2 sendok makan kecap asin 1 sendok makan minyak wijen 3 batang daun bawang, iris serong. Cara membuat tahu bakso 1. Uleni ayam cincang dengan bawang putih cincang, putih telur, garam, merica, sampai rata. Kamu bisa menggunakan food processor untuk lebih mudah. 2. Tambahkan air es sedikit-sedikit sambil diuleni sampai licin. Tambahkan tepung sagu. Aduk rata. Baca juga, resep sup rumput laut, menu sahur sehat untuk yang diet 3. Ambil tahu yang sudah dipotong dan isiannya dikeluarkan sedikit. Masukkan campuran ayam. Kukus sampai matang. 4. Masak kuahnya, rebus kaldu ayam, daun seledri, daun bawang, garam, dan merica bubuk sampai mendidih dan harum. Tambahkan tahu, siap disantap. Cara membuat kuah bakso tumis bawang putih hingga harum. Tambahkan air kaldu. Masukkan irisan jahe, kecap asin dan minyak wijen. Didihkan. Masukkan tahu bakso ke dalam kuah yang sudah mendidih. Masak bakso hingga mengapung. Jika ingin, beri taburan daun bawang di atasnya. Siap disajikan selagi hangat. Resep kuah tahu bakso. Resep kuah tahu bakso ini berbeda dari yang lain. Aroma sedapnya bawang terasa mendominasi kuah tahu bakso nikmat ini. Kunci masak bakso mudah dan enak ada pada tepungnya, pakai kobe tepung bumbu putih rasa bakso jadi istimewa.
Resep bola-bola kentang keju. Kentang identik dengan digoreng menjadi olahan perkedel atau kentang goreng. Selain itu juga dijadikan isi sup. Nah, Dapur Kobe menghadirkan satu lagi resep pilihan yang sangat simple diolah. Bola-bola kentang keju ini dapat menjadi salah satu pilihan camilan ataupun bekal untuk dibawa sekolah oleh buah hati. Sediakan Kobe tepung bakwan keras dan Kobe breadcrumbs untuk kemantapan dan lezatnya bola-bola kentang keju. Segera dicoba bu resepnya. Bahan bola-bola kentang keju 500 ger kentang 100 ger keju potong kotak 1 BTR telur 90 ger Kobe tepung bakwan keras 4 sendok makan air 1 bungkus Kobe breadcrumbs garam secukupnya. Cara membuat bola-bola kentang keju. Rebus kentang hingga matang dan haluskan dengan garpu saja. Kocok telur, bubuhkan lada dan garam secukupnya. Aduk hingga rata. Campurkan Kobe tepung bakwan keras dengan air. Aduk-aduk lalu masukkan ke dalam adonan kentang bersama dengan telur yang sudah dikocok. Aduk hingga rata. Ambil adonan secukupnya. Masukkan potongan keju lalu bentuk bulat dengan bantuan 2 sendok. Kemudian digulingkan di atas Kobe breadcrumbs. Goreng dengan api sedang hingga matang. Sajikan dengan saus sambal. Kentang, ubi Belanda atau ubi benggala adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan dan disebut kentang. Umbi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok penting di Eropa walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Selatan. Tanaman kentang asalnya dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan oleh penduduk di sana sejak ribuan tahun silam. Tanaman ini merupakan herba, tanaman pendek tidak berkayu, semusim dan menyukai iklim yang sejuk. Di daerah tropis cocok ditanam di dataran tinggi. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Hasil dari proses tersebut nantinya akan dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai macam cara. Dari sebuah susu dapat diproduksi berbagai variasi produk keju. Produk-produk keju bervariasi ditentukan dari tipe susu, metode pengentalan, temperatur, metode pemotongan, pengeringan, pemanasan, juga proses pematangan keju dan pengawetan. Umumnya, hewan yang dijadikan sumber air susu adalah sapi. Air susu unta, kambing, domba, kuda, atau kerbau digunakan pada beberapa tipe keju lokal. Keduanya memiliki kandungan vitamin yang berbeda. Dengan resep ini mampu menyatukan dua perbedaan menjadi satu kenikmatan. Semoga resep ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan baik. Saksikan resep kita yang lain ya. Resep bihun kuah jamur telur puyuh. Resep hangat yang nikmat bihun kuah jamur telur puyuh. Sajian ini pas banget disajikan di saat cuaca sedang hujan dan malas untuk membeli makan di luar. Kunci rasa gurih dan lezat dari sajian bihun kuah ini ada pada Kobe tepung bumbu putih. Membuat kuah menjadi kental dan bercita rasa sedap. Cara membuat bihun kuah juga tak terlalu rumit, jadi semua bunda di rumah pasti bisa mencobanya. Menggunakan jamur kuping sebagai isian, pastinya makin membuat menu ini makin sehat dan menggoda. Sudah tidak sabar untuk mencicipi menu bihun kuah yang mantap ini? Segera coba resepnya, menghasilkan 5 porsi dalam sekali masak, tentunya seluruh keluarga dapat merasakan kehangatan serta kenikmatannya. Bahan bihun kuah jamur telur puyuh 100 ger ayam dada filet, potong panjang. Setengah buah bawang bombay, iris memanjang. 400 ml air 1 bungkus Kobe bumbu nasi goreng pol ayam merica bubuk secukupnya 30 ger jamur merang garam secukupnya 10 butir telur puyuh, rebus dan kupas. 1 bungkus Kobe tepung bumbu putih, 75 ger. 1 batang daun bawang, potong serong. Bahan pelengkap 50 ger sawi, potong dan seduh. 75 ger bihun, seduh. 1 sendok makan bawang goreng. Cara membuat bihun kuah jamur telur puyuh: tumis ayam hingga berubah warna. Masukkan bawang bombay dan masak hingga harum. Masukkan air. Tambahkan Kobe bumbu nasi goreng pol ayam. Aduk-aduk dan masak hingga mendidih. Masukkan jamur, garam dan merica. Aduk-aduk. Masukkan telur puyuh dan masak hingga mendidih. Kentalkan dengan larutan 1 sendok makan Kobe tepung bumbu putih dengan air. Aduk rata. Masak hingga matang. Bihun kuah jamur telur puyuh siap disajikan dengan bahan pelengkap selagi hangat.
Resep sayur asem Jawa sederhana yang pedas menyegarkan. Sayur asem yang sederhana ini bisa membangkitkan selera makan seusai lebaran. Sayuran yang beragam dengan rasa pedas asam dijamin bikin lahap makan. Sayur asem atau sayur asem banyak versinya. Ada yang bening dengan paduan oncom khas Jakarta, atau tanpa oncom, berkuah bening ala Sunda. Ada juga sayur asem Jawa yang pedas dan agak keruh kuahnya. Isian sayuran bisa dipilih sesuai selera. Bisa dipadukan dengan nangka muda, jengkol muda, kacang merah segar, dan kol. Karena sayur asem biasanya dibuat dari sayuran yang ada di kebun atau mudah didapat. Soal rasa asam atau asam bisa disesuaikan selera. Rasa kecut bisa dari belimbing sayur atau asam Jawa tua. Sayur asem paling enak dimakan dengan ikan asin atau ikan goreng dan sambal dadak. 1 buah jagung manis. Potong-potong 100 gram melinjo muda 2 cm lengkuas. Memarkan 2 lembar daun salam 1 buah labu siam. Potong-potong 5 helai kacang panjang. Potong-potong 50 gram daun melinjo muda 3 buah asam muda 1 potong kecil gula aren bumbu. 8 buah cabai merah keriting 5 buah cabai rawit merah 5 butir bawang merah 3 siung bawang putih 4 butir kemiri 1 potong terasi bakar 2 sendok teh garam. Cara membuat sayur asem Jawa. Didihkan air secukupnya dalam panci. Rebus jagung dan buah melinjo hingga lunak. Dalam panci terpisah. Rebus asam muda dengan sedikit air hingga lunak. Angkat. Remas-remas. Saring airnya sekitar 100 ml. Bumbu. Giling atau tumbuk semau bahan bumbu hingga halus. Masukkan bumbu dan gula ke dalam rebusan jagung. Bersama lengkuas dan daun salam. Tambahkan labu siam dan kacang panjang. Rebus hingga lunak. Masukkan daun melinjo dan air asam muda. Didihkan kembali. Angkat dan sajikan hangat. Sayur asem menjadi salah satu menu makanan sehari-hari yang menjadi favorit banyak orang. Hal itu dikarenakan rasanya yang menyegarkan dan nikmat. Perpaduan rasa asam yang menonjol dipadu-padankan dengan berbagai isian yang tak kalah lezat. Selain lezat, menu makanan satu ini juga kaya akan manfaat. Nah, kali ini saya mau masak sayur yang Resep bobor bayam enak, praktis dan sehat. Bosan dengan sayur bayam bening? Bagaimana kalau dibuat jadi bobor bayam, pasti makin gurih. Yuk, intip cara membuat resep bobor bayam. Di Jawa Tengah, sayur bobor ialah sebutan untuk hidangan bayam yang diolah dengan campuran kuah santan encer. Beberapa orang juga sering menambahkan sayur bobor dengan potongan labu siam, jagung atau tempe. Bumbu-bumbu yang biasa dipakai untuk membuat bobor bayam adalah bawang merah, bawang putih, kencur hingga ketumbar. Sayur bayam menjadi salah satu sayuran sehat. Dalam 100 gram bayam hijau mengandung energi sebesar 16 kal, protein 0,9 ger, lemak 0,4 ger, karbohidrat 2,9 ger, kalsium 166 mg, serat 0,7 ger, zat besi 3,5 mg dan 41 mg vitamin C. Mau tahu bagaimana cara bahan, 150 ger daun bayam, 250 ger labu siam, kupas, potong-potong 100 ger tempe, potong-potong 50 ger jagung manis 600 ml santan encer 250 ml santan kental 2 lembar daun salam 1 cm lengkuas, memarkan bumbu, haluskan. 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih 2 cm kencur 1 sendok teh ketumbar setengah sendok teh gula pasir 2 sendok teh garam. Cara membuat: didihkan santan encer dan bumbu halus bersama daun salam dan lengkuas. Masukkan jagung manis, labu siam dan tempe, didihkan hingga ketiganya lunak. Masukkan daun bayam, tuangi santan kental, didihkan sebentar lalu angkat. Resep bobor bayam jagung enak disajikan dengan sambal dan kerupuk. Sambal yang cocok dengan resep bobor bayam santan adalah sambal terasi matang. Sambal ini bisa dibuat dengan cabai rawit, bawang putih, garam, gula dan terasi yang sudah digoreng kemudian dihaluskan. Ketika membuat sayur bobor bayam sebaiknya jangan dipanaskan kembali ya, karena bayam mengandung senyawa nitrat yang jika dipanaskan akan berubah menjadi nitrit dan nitrosamin. Nitrit sangat berbahaya jika dikonsumsi bayi di bawah 6 bulan.
Nah, kali ini saya mau masak sayur yang mau tahu bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan. Sayur lodeh yang sederhana ini bisa bangkitkan selera makan. Ragam sayuran yang jadi isian bikin sayuran ini makin segar dan gurih sedap rasanya. Sayur lodeh merupakan jenis sayur sederhana khas Jawa, karena dibuat dari ragam sayuran yang dihasilkan dari kebun. Padu padan sayurannya tergantung stok sayuran yang ada. Diberi kuah santan dan bumbu sederhana hingga rasanya gurih sedap. Ciri khas sayur lodeh khas Jawa adalah tambahan tempe semangit atau tempe hampir busuk. Rasa gurih tempe dengan aroma asapnya membuat kuah lodeh jadi makin lezat. Apalagi bumbunya diberi tambahan terasi. Sayur lodeh Jawa paling enak disantap dengan sambal terasi dan ikan goreng. Ditambah sambal tempe dan kemangi juga enak. Kalau kamu bosan dengan olahan ayam, sayur lodeh yang sederhana ini bisa jadi pilihan sayur enak hari ini. Bahan: 1 buah labu siam. Kupas. Potong dadu 250 gram nangka muda. Potong kasar 1 buah jagung manis. Potong-potong 5 helai kacang panjang. Potong 3 cm 1 buah terong ungu. Potong-potong 50 gram daun melinjo muda, 50 gram buah melinjo, 1 buah cabai merah besar. Iris serong 1 buah cabai hijau besar. Iris serong 1,5 liter santan sedang 250 ml santan kental, 2 buah tempe semangit. Potong-potong bumbu: 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai merah keriting, 2 cm kencur, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh terasi goreng, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah. Cara membuat: didihkan air secukupnya dalam panci. Masukkan nangka muda, jagung manis dan labu siam. Rebus hingga sayuran lunak. Angkat. Buang airnya. Tuangkan santan dalam panci berisi sayuran. Masak dengan api sedang hingga mendidih. Bumbu: haluskan semua bahan hingga halus. Masukkan bumbu halus: kacang panjang, terong, daun melinjo, buah melinjo, cabai merah, cabai hijau dan tempe busuk. Didihkan hingga sayuran lunak. Tambahkan santan kental. Masak hingga mendidih beberapa saat. Angkat dan sajikan hangat. Tips: 1. Jenis sayuran untuk sayur lodeh bisa disesuaikan dengan selera. Bisa nangka muda, labu siam atau terong. 2. Rebus sayuran yang keras seperti jagung manis. Nangka muda lebih dulu kemudian sayuran yang lunak. Total waktu penyajian: 30 menit untuk penyajian. 8 porsi. Judul resep: resep sayur lodeh Jawa yang sederhana dan sedap. Kategori: sayur masakan. Sayur lodeh. Durasi persiapan: 15 menit. Durasi masakan: 15 menit. Total durasi: 30 menit. Resep sayur bening bayam untuk yang bosan masakan bersantan. Bagi kamu yang bosan menyantap makanan berkuah santan, coba bikin sayur bening bayam, cocok untuk teman nasi dan lauk. Sayur bening bayam tidak menggunakan bahan kental seperti santan. Kamu hanya memerlukan air, bayam, jagung, dan bumbu. Jangan lupa gunakan temu kunci untuk membuat sayur bayam agar kuahnya bening. Resep sayur bening bayam. Bahan: 2 ikat daun bayam. Siangi 2 buah jagung manis. Potong ukuran sedang 5 buah bawang merah, 2 lembar daun salam, 2 ruas temu kunci. Bersihkan. Memarkan garam secukupnya, gula secukupnya, 1,5 liter air, 1 buah tomat. Potong-potong. Cara membuat sayur bening bayam. 1. Didihkan air. Masukkan irisan bawang merah, temu kunci, daun salam, dan jagung manis. Beri bumbu garam dan gula. Masak hingga cukup matang. 2. Masukkan bayam dan tomat. Aduk. Masak hingga matang kurang lebih 10 menit. Angkat dan hidangkan. 1. Didihkan air. Masukkan irisan bawang merah, temu kunci, daun salam, dan jagung manis. Beri bumbu garam dan gula. Masak hingga cukup matang. 2. Masukkan bayam dan tomat. Aduk. Masak hingga matang kurang lebih 10 menit. Angkat dan hidangkan. Sayur bening. Sayur yang sangat memasyarakat di Pulau Jawa selain sayur sop.
Resep ini sering diajarkan orang tua kepada anak perempuan yang baru belajar memasak. Juga masakan favorit anak kos-kosan wajah tersenyum. Selain bahannya murah meriah, cara membuatnya juga sangat mudah. Jadi kemungkinan gagal masak sangat tipis. Kalau gagal pun gak rugi modal banyak wajah tersenyum. Tips, kunci kenikmatan sayur bening adalah rasa asin dan manis harus sama-sama menonjol. Jadi paduan garam dan gula pasir harus seimbang. Nah, untuk Anda yang kangen sayur bening tapi tidak punya temu kunci, khususnya bagi Anda yang tinggal di LN, silahkan coba resep versi sederhana ini wajah tersenyum. Resep sayur sop sederhana untuk menu buka puasa. Sayur sop menjadi salah satu menu masakan yang tak hanya enak tetapi juga menyehatkan. Sayur sop yang terdiri dari berbagai sayuran cocok dijadikan menu sarapan, makan siang ataupun makan malam. Sayur sop dengan kuah yang gurih juga cocok dijadikan menu buka puasa. Bicara mengenai sayur sop, kali ini Vimela punya resep sayur sop sederhana yang cocok dijadikan menu buka puasa. Seperti apa resepnya? Bahan: 1 buah wortel, iris bulat setengah kubis, iris sesuai selera 5 buah buncis. Potong kecil-kecil sepanjang ruas jari 1 bungkul brokoli hijau. Potong kecil-kecil 1 batang daun bawang. Cincang halus 1 batang daun seledri. Utuhkan 1 buah tomat. Belah 1 sendok makan bawang merah goreng 2 siung bawang putih. Memarkan garam. Secukupnya kaldu penyedap ayam. Secukupnya gula. Secukupnya. Cara membuat: panaskan panci berisi air. Masukkan bawang putih ke dalam panci. Rebus hingga aroma bawang cukup harum. Masukkan wortel dan buncis ke dalam panci. Masak hingga setengah matang. Tambahkan sayur kubis dan brokoli. Masak semua sayur hingga matang. Tambahkan daun bawang, daun seledri, tomat dan bawang goreng. Aduk rata. Tambahkan garam, kaldu penyedap dan gula secukupnya. Koreksi rasa. Jika sayur sop sudah matang dan mendidih, juga rasanya pas, matikan kompor dan sajikan. Resep yang sangat mudah bukan? Tak hanya enak, resep ini juga menyehatkan. Selamat mencoba. Resep ini akan semakin nikmat jika disantap bersama lauk ikan atau ayam goreng dan sambal. Resep sayur sop telah menjadi pilihan hidangan berkuah andalan banyak keluarga di Indonesia. Resep sayur sop umumnya mengandung sayuran-sayuran bernutrisi. Rasanya enak, cara membuatnya juga mudah. Maka tak heran bila resep sayur sop cocok disajikan untuk yang muda dan tua, apalagi anak-anak. Hidangan resep sayur sop ini juga biasa ditambahkan bahan-bahan bernutrisi lainnya seperti protein dari daging sapi, ayam, ikan, udang, dan lain-lain. Jadi, tak ada salahnya jika makan 1 porsi resep sayur sop ini sudah bikin kenyang. Kuah sayur sop yang khas dengan kaldu juga bikin banyak orang ketagihan. Resep sayur sop ayam. Kenikmatan kuah kaldu gurih dari ayam kampung memang bisa melegakan perut Anda. Kehangatan dari sayur sop ayam yang mudah dan simple mungkin adalah satu menu yang selalu diinginkan keluarga loh. Sajian ini merupakan salah satu resep mudah dan mengandung banyak vitamin dan nutrisi. Anda bisa mendapatkan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dari semangkuk sayur sop ayam. Bagi Anda yang memiliki batita, balita, atau anak kecil, sajian ini mungkin juga bisa menjadi menu favorit mereka loh. Bahan-bahan ayam kampung. Potong sesuai selera setengah bagian wortel ukuran besar. Potong sesuai selera 1 buah daun bawang. Iris-iris 1 batang seledri. Ambil daunnya 1 batang air 1 liter kentang. Potong dadu 1 buah kol. Iris kasar 2 lembar minyak goreng 2 sendok makan bawang putih. Digeprek 5 siung bawang bombay. Potong sesuai selera setengah buah jahe. Digeprek 1 cm merica bubuk setengah sendok teh, pala bubuk 1/4 sendok teh garam. Secukupnya kaldu bubuk. Secukupnya pelengkap. Bawang goreng. Secukupnya. Langkah 1. Panaskan minyak. Tumis bawang putih sampai harum. Lalu tambahkan air. 2. Tunggu hingga air mendidih lalu masukkan ayam, jahe, dan bawang bombay.
Masak hingga ayam empuk. Matikan api. 3. Ambil air kaldu ayam. Ukur hingga 1 liter. Apabila masih kurang bisa ditambahkan air. Masukkan kembali ke dalam panci berisi ayam. 4. Masak hingga mendidih. Masukkan wortel, kentang, merica bubuk, pala bubuk, garam, kaldu jamur. Masak hingga matang dan koreksi rasa. 5. Tambahkan irisan kol, daun bawang, dan seledri. 6. Sajikan sayur sop ayam dalam keadaan hangat dengan taburan daun bawang. Catatan 1. Ayam kampung bisa diganti ayam broiler atau filet ayam. 2. Sayuran bisa diganti dengan buncis, kembang tahu, jamur awan, del. Resep sayur asem Jawa sederhana yang pedas menyegarkan. Sayur asem yang sederhana ini bisa membangkitkan selera makan seusai lebaran. Sayuran yang beragam dengan rasa pedas asam dijamin bikin lahap makan. Sayur asem atau sayur asem banyak versinya. Ada yang bening dengan paduan oncom khas Jakarta, atau tanpa oncom, berkuah bening ala Sunda. Ada juga sayur asem Jawa yang pedas dan agak keruh kuahnya. Isian sayuran bisa dipilih sesuai selera. Bisa dipadukan dengan nangka muda, jengkol muda, kacang merah segar, dan kol. Karena sayur asem biasanya dibuat dari sayuran yang ada di kebun atau mudah didapat. Soal rasa asam atau asam bisa disesuaikan selera. Rasa kecut bisa dari belimbing sayur atau asam Jawa tua. Sayur asem paling enak dimakan dengan ikan asin atau ikan goreng dan sambal dadak. Satu buah jagung manis. Potong-potong 100 gram melinjo muda 2 cm lengkuas. Memarkan 2 lembar daun salam 1 buah labu siam. Potong-potong 5 helai kacang panjang. Potong-potong 50 gram daun melinjo muda 3 buah asam muda 1 potong kecil gula aren bumbu. 8 buah cabai merah keriting 5 buah cabai rawit merah 5 butir bawang merah 3 siung bawang putih 4 butir kemiri 1 potong terasi bakar 2 sendok teh garam. Cara membuat sayur asem Jawa. Didihkan air secukupnya dalam panci. Rebus jagung dan buah melinjo hingga lunak. Dalam panci terpisah. Rebus asam muda dengan sedikit air hingga lunak. Angkat. Remas-remas. Saring airnya sekitar 100 ml. Bumbu. Giling atau tumbuk semau bahan bumbu hingga halus. Masukkan bumbu dan gula ke dalam rebusan jagung, bersama lengkuas dan daun salam. Tambahkan labu siam dan kacang panjang. Rebus hingga lunak. Masukkan daun melinjo dan air asam muda. Didihkan kembali. Angkat dan sajikan hangat. Sayur asem menjadi salah satu menu makanan sehari-hari yang menjadi favorit banyak orang. Hal itu dikarenakan rasanya yang menyegarkan dan nikmat. Perpaduan rasa asam yang menonjol dipadu-padankan dengan berbagai isian yang tak kalah lezat. Selain lezat, menu makanan satu ini juga kaya akan manfaat. Yakiniku adalah teknik masak daging dibakar kemudian dicocol saus khas yakiniku. Namun, sekarang ini yakiniku juga sering dijadikan saus untuk tumisan. Cara masak daging yakiniku sangat praktis, kamu juga bisa menggunakan daging ayam. Gunakan bagian paha ayam agar rasanya lebih menyerap saus dan teksturnya empuk. Bahan utama, 250 gram ayam filet, bersihkan dan potong memanjang. 1 bawang bombay, iris-iris. Setengah paprika hijau, potong-potong. Setengah paprika merah, potong-potong. 2 bawang putih, cincang. 1 cm jahe, cincang, air secukupnya 1 sendok makan maizena, larutkan dengan air, garam secukupnya, gula secukupnya. Bahan bumbu marinasi. 3 sendok makan kecap manis 2 sendok makan saus tomat 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin setengah sendok teh lada bubuk. Cara membuat. Siapkan wadah, campurkan semua bahan bumbu marinasi, lalu aduk merata. Masukkan daging ayam ke dalam bumbu marinasi, lalu aduk kembali hingga rata dan simpan di kulkas selama 30 menit. Panaskan minyak goreng, lalu tumis bawang putih dan jahe hingga harum.
Masukkan daging ayam beserta bumbu marinasi, aduk-aduk hingga ayam berubah warna. Masukkan sedikit air, gula, dan garam. Aduk-aduk, lalu koreksi rasa. Masak hingga matang. Masukkan larutan maizena, aduk kembali hingga rata. Masukkan bawang bombay dan paprika, aduk kembali hingga rata. Matikan api, ayam yakiniku siap disajikan. Yakiniku merupakan bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai daging yang dipanggang. Ayam yakiniku adalah olahan ayam khas Jepang selain ayam teriyaki. Pada daerah barat biasanya dikenal sebagai makanan bebeki. Cara membuat yakiniku ini tidak hanya dipanggang saja, melainkan bisa ditumis juga. Biasanya daging yang dipakai untuk membuat yakiniku ini adalah sapi dan ayam. Daging sapi ataupun ayam biasanya dimarinasi dengan bumbu terlebih dahulu, lalu dipanggang, ditumis. Namun, kali ini saya membuat ayam yakiniku dengan cara ditumis.